Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Wah, pastinya Ibu selalu berharap ya Ananda semua selalu punya kabar baik, karena kita akan selalu bertemu di pembelajaran kita. Nah, seperti biasanya, agar belajar kita selalu semangat dan tentu saja penuh berkah, sebelum belajar kita berdoa bersama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya adim. Shadaqallahul azim. Kali ini kita akan melanjutkan materi untuk semester kedua kelas 10 pada bab kepemilikan atau milkiyah, dan tentu saja diharapkan setelah mempelajari bab ini, diharapkan Ananda bisa mengetahui definisi kepemilikan atau milkiyah, kemudian bisa membacakan dasar hukum kepemilikan atau milkiyah, dapat mengetahui macam-macam kepemilikan, sebab-sebab kepemilikan yang pada akhirnya Ananda akan mampu mengetahui selesainya hak pemanfaatan barang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahun wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaik. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya, dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dalil yang mendasari legalitas kepemilikan adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 50 yang telah Ananda dengarkan tadi. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita bahas pengertian kepemilikan. Pengertian kepemilikan, Ananda sekalian, menurut bahasa berasal dari kata milkun, yaitu sesuatu yang berada di dalam kekuasaannya. Sedangkan pengertian milkiyah atau kepemilikan menurut istilah adalah harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Hanya Ananda sekalian, perpindahan atau tasarruf barang tersebut kecuali kepada atau berada pada orang yang dibekukan, seperti anak kecil atau orang gila. Otomatis ini harus diwakilkan, tetapi legalitasnya tentu saja harus jelas sesuai syariat Islam. Kepemilikan ini ada dua macam Ananda sekalian. Yang pertama adalah kepemilikan secara utuh atau penuh, yaitu penguasaan dan pemanfaatan terhadap benda atau harta yang dimiliki secara bebas dan dibenarkan secara hukum. Artinya Ananda sekalian, ia bebas mentasarufkan barang tersebut, baik tasaruf terhadap barangnya atau juga manfaatnya, seperti dengan menjual, atau bisa juga dengan mewakafkan, atau bisa dengan menghibahkan, atau mewasiatkan, atau hanya tasarruf terhadap barang manfaatnya saja, seperti bisa menyewakan atau disewakan, atau bisa meminjamkan atau juga dipinjamkan. Nah, Ananda sekalian, dalam hal kepemilikan utuh ini ada 4 sebab. Yang pertama yang disebut dengan istila ala al-mubah, yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang yang belum pernah berada dalam kepemilikan seseorang dan tidak ada larangan syariat untuk memilikinya. Jadi artinya belum ada orang yang memiliki barang tersebut atau harta tersebut dan tidak ada larangan untuk kita memilikinya. Contohnya,
penangkapan ikan di laut, atau mengambil air dari sumbernya, atau yang ketiga contohnya berburu hewan. Sebab kepemilikan utuh yang kedua, nada sekalian, adalah al-uqud. Al-uqud ini adalah kepemilikan seseorang terhadap barang dengan cara transaksi. Nah, contoh yang ini adalah transaksi hibah atau pemberian, atau transaksi bai atau jual beli, atau transaksi i'arah atau pinjam meminjam, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kepemilikan utuh ini yang berupa transaksi ini adalah paling sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, berbeda dengan sebab-sebab lainnya yang jarang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah, ananda sekalian, kholafiyah. Kholafiyah ini adalah kepemilikan seseorang terhadap barang dengan cara pergantian. Ini baik berupa pergantian orang yang dikenal dengan istilah warisan, atau berupa pergantian barang yang dikenal dengan istilah ganti rugi atau tadmin. Macam-macam kepemilikan yang kedua adalah kepemilikan tidak utuh. Ini artinya kepemilikan seseorang terhadap barang atau manfaatnya saja. Yang termasuk kepada kepemilikan tidak utuh yang pertama adalah kepemilikan barang, ananda sekalian. Nah, kepemilikan barang ini adalah kepemilikan seseorang terhadap barangnya saja, yakni barangnya ia miliki, sedangkan manfaatnya milik orang lain. Contohnya ya, misalnya Ahmad berwasiat kepada Yasir untuk menempati rumah Ahmad selama Yasir hidup. Jika Ahmad meninggal, maka kepemilikan rumah atau barangnya saja berpindah kepada ahli waris Ahmad dengan sistem warisan. Sedangkan manfaat rumah milik Yasir selama ia hidup dengan sistem wasiat. Kepemilikan tidak utuh yang kedua, ananda sekalian, adalah kepemilikan manfaat, yaitu kepemilikan seseorang terhadap manfaatnya saja, sedangkan barangnya milik orang lain. Adapun sebab-sebab kepemilikan manfaat, ananda sekalian, itu ada 4. Yang pertama adalah transaksi pinjam-meminjam atau i'arah. Nah, pinjam-meminjam tidak boleh meminjamkan barang pinjaman kepada orang lain, karena transaksi i'arah hanya sebuah perizinan untuk menggunakan manfaat barang, sehingga ia tidak memiliki manfaat barang pinjaman, hanya boleh menggunakan manfaatnya saja. Kemudian yang kedua adalah transaksi persewaan atau ijarah. Nah, pihak penyewa boleh meminjamkan atau menyewakan barang sewaan kepada orang lain, karena transaksi ijarah adalah memberikan kepemilikan manfaat. Maka manfaat barang dalam transaksi ijarah milik penyewa selama waktu yang telah ditentukan. Namun pihak penyewa tidak boleh menjual barang sewaan karena ia tidak memiliki barangnya, hanya memiliki manfaatnya saja. Yang ketiga adalah transaksi wakaf. Nah, pihak mauquf alaih atau penerima wakaf boleh menggunakan barang wakaf atau mempersilahkan orang lain untuk menggunakannya jika ada izin dari pihak wakif atau orang yang mewakafkan barang. Karena ananda sekalian, wakaf adalah memberikan kepemilikan manfaat kepada manfuf alaih dengan cara pembekuan tasarruf pada fisiknya, sehingga mauquf alaih tidak boleh menjual barang wakaf karena ia hanya memiliki manfaatnya saja, tidak memiliki barangnya. Kemudian yang keempat adalah transaksi wasiat manfaat. Nah, seperti di dalam contoh bahwa kepemilikan barang secara selama Yasir hidup, manfaat rumah milik Yasir, sedangkan fisik rumah milik ahli waris Ahmad. Di ujung pelajaran, ananda sekalian, adalah selesainya hak pemanfaatan barang. Ini ada 3 hal. Yang pertama, habisnya waktu yang telah disepakati dalam transaksi, seperti transaksi persewaan barang dengan batas waktu misalnya 1 bulan. Maka setelah 1 bulan, pihak penyewa tidak berhak memanfaatkan barang sewaannya lagi, karena hak pemanfaatannya telah selesai. Yang kedua adalah rusaknya barang, seperti barang sewaan atau barang pinjaman rusak dalam pertengahan waktu yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, ananda sekalian, adalah meninggalnya pemilik barang. Artinya, jika pemilik barang meninggal, maka hak pemanfaatan barang dinyatakan selesai.
Demikian materi kita kali ini Ananda sekalian, dan kita akan bertemu lagi di lanjutan materi yang akan datang. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.